Halo semuanya, kembali lagi dengan gue, Brian Jonathan. Dan di episode kali ini, gue pengen ngobrol dengan salah satu teman gue, produser gue, bahkan bos gue, Reksa Buyung. Kak Reksa ini adalah seorang musisi, drummer khususnya, dan produser juga, dan seorang guru musik. Dan di episode kali ini, gue rekaman di Reksa Music School, di studionya di sini. Dan gue pengen bahas tentang musik, tentang produksi musik, pendidikan musik, dan lain sebagainya terkait musik. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan musik atau teman-teman yang merupakan seorang musisi, bolehlah denger episode ini sampai habis, siapa tahu dapat insight baru tentang musik. Akhirnya ketemu lagi, Kak. Akhirnya ketemu Pokoknya lagi. setiap bulan gue datang ke Bandung, Iya. dan sisanya gue di Jakarta. Sebulan sekali ya. Iya, sebulan sekali. Seminggu lah di Bandung tuh, biasa karena ada kerjaan. Dan Betul. gimana kabarnya, Kak? Sehat. Ya, Sehat. jadi memang agak sibuk. Tapi ya masih bisa tertangani lah, masih oke. Ya. Oke, sekolah musik, RMS, all good. All good. Nah, ini berkat Brian juga nih ya, Brian Joe yang selalu siap gitu. Ketika dikontak bisa langsung siap. Nah, ini mantap. Kerja remote tapi mantap. Langsung dipuji bos gitu. Oke. Nah, jadi gue tuh udah bikin podcast dan memang ada beberapa minggu ini jalan terus. Dan gue mau coba untuk ngobrol nih sama teman-teman gue Oke. di circle gue untuk ngobrol soal topik yang memang cocok lah dengan bidang mereka. Dan kebetulan dengan Kak Reksa di sini ya produser gue, ya kita udah bikin lagu ya. Oh iya. Bikin satu album bahkan. Satu album. Gitu. Dan rencana ada lagi nanti album Wah, kedua. Semoga ya album kedua. Semoga ya. Nanti rencana. Baru rencana. Iya. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Siap. Nah, jadi udah bikin lagu, ini gue kembali lagi konten dan gue bikin podcast lagi. Dan di sini gue pengen ngobrol nih soal musik. Jadi buat teman-teman di sini kan memang ada beberapa yang belum tahu nih kalau gue bikin musik sebenarnya. Nah, ini untuk ngebuktiin soal musik. Dan nih wujud aslinya dari produser gue. Akhirnya ketemu. Ya, selama ini gue ngomong di TikTok, gue ngobrol di live gitu. Gue bilang produser gue, Kak Reksa, bos gue, orang tuh bingung yang mana orangnya. Nah, Nih, ini nih orangnya. Nah, habis ini kayaknya perlu live di TikTok lagi nih. Boleh. Tapi kalau untuk podcast, ini lebih in-depth. Jadi bisa lebih mendalam lagi ngobrolnya. Nah, ini memang lebih cocok juga buat teman-teman yang musisi ataupun yang di bidang kesenian. Ya. Nah, karena kita tahu memang di Indonesia ya kesenian ini kadang dihargai, kadang enggak. Jadi ya kita mau kasih pandangan kita lah soal itu di sini. Nah, ini kan Kak Reksa nih musisi nih. Ya. Nah, secara profesional juga musisi. Ya, bisa disebut begitulah ya. Drummer lah ya awalnya tuh. Drummer. Nah, kenapa nih awalnya mau main musik gitu? Sebenarnya awalnya mah dari hobi ya. Kalau dulu mah ini ada mah karena saya dari Bandung yang ngomong-ngomong. Jadi ada logat-logat Sundanya gitu. Nah, jadi kalau dulu sih memang kita adik kakak sih terutama ya. Adik kakak tuh senang banget main musik. Jadi dari kecil memang dulu juga sempat belajar ya les private gitulah. Jadi kayak bikin band gitu, tapi sama kakak beradik gitu kan. Jadi ada kakak yang main piano gitu, baru saya ada main drum, adik nyanyi gitu ya. Jadi benar-benar kayak band keluarga band gitu jadinya. Ya? Iya, band bersaudara gitu. Nah, awalnya cuman sekedar hobi gitu. Saya dulu fun fact belajarnya bukan drum sebenarnya. Mulai dari mana dulu? Saya dari piano dulu. Oh, ternyata pianis. Piano, betul. Awal mulainya dari piano, baru sempat berhenti tuh. Sempat berhenti. Saya cuma belajar sekitar 2 tahun. Itu dari umur berapa ya? Masih kecil banget. Saya juga lupa itu dulu. Sebelum, ya mungkin awal-awal masuk SD lah ya. Baru abis itu sempat nonton video tuh tentang yang band-band gitulah. Manggung-manggung gitu kan. Ngeliat ada yang drummer, ada main drumnya nih. Wah, keren juga nih kayaknya yang main drum ini. Gitu kan. Jadi dari situ sebenarnya mulai timbul rasa curious tentang satu instrumen ini gitu. Nah, dari situ mulai mendalami. Ya memang dari awal orang tua tuh memang dia support dalam arti gini, mereka tuh support dalam hal misalnya kalau ada hobi
oke, diikutin misalnya les kayak Iya. senang renang, oke les renang Sama gitu. lah. Ya, tapi Sama. bukan untuk kayak oh ini lu harus jadi atlet gitu, lu harus jadi musisi Iya. profesional gitu, Benar, enggak gitu. Jadi supportnya hanya sebatas oh lu senang ini, oke ikut les gitu. Tapi udah cuman segitu aja. Iya. Nah jadi waktu itu juga orang tua saya dulu hanya mensupport dalam sebatas itu. Iya. Gitu. Jadi ada oh ini anak kayaknya interest nih di musik, oke dilesin gitu. Baru sempat dibeliin drum mainan lah ya, bukan drum profesional, drum tahu kan ini drum yang begitu ya. Untuk anak-anak. Iya gitu kan. Kecil. Yang biasanya dijual di salah satu toko buku gitu kan, yang bukan di toko musik loh ya, jualannya di toko buku malah. Iya, benar. Gitu. Nah gitu, jadi drum mainan gitu, gitu iya. dibeliin lah gitu. Akhirnya saya latihan sendiri. Dan ternyata senang gitu. Akhirnya dipanggil juga guru les drum waktu itu. Akhirnya piano sempet berhenti juga tuh akhirnya karena udah namanya anak-anak ya, kadang bosen, kadang ini gitu. Dari piano bosen, pengen ke drum gitu. Nah jadi ya dari situ justru memang dari awal main musik karena hobi, karena memang dari kecil udah seneng gitu. Ya sama sih, maksudnya orang tua juga pengen anaknya punya skill gitu. Betul pasti. Biar lebih keren lah, ketika di sekolah juga lebih pede gitu. Iya, lebih pede. Oh, gue keren gitu. Bisa main musik. Ada ininya lah, kalau nggak, biasanya kan kalau dulu tuh di sekolah kalau nggak olahraga, musik. Ya benar. Ya. Itu orang idaman tuh. Betul. Ya. Itu dari piano dulu ternyata ya. Iya, piano dulu. Aku baru tahu loh. Soalnya selama ini baru tahu banget gitu. Iya. Soalnya kan selama ini memang udah terkenal banget main drum gitu. Bahkan kalau ngobrol sama beberapa orang lain gitu, ataupun ya ada orang lain yang di Bandung ya, kenalnya Reksa Buyung itu drummer bahkan. Iya. Dikenalnya seperti itulah. Dikenalnya sebagai drummer itu, drummer di Bandung. Nah, itu kan dari musik nih, awalnya sebagai hobi. Betul. Tapi akhirnya apa nih yang bikin kakak memutuskan gue pengen di bidang musik aja? Padahal kan masih banyak profesi lain gitu waktu itu tuh. Oke. Ini jadi cerita sedikit tentang flashback sedikit ya tentang kehidupan dulu ya. Jadi dulu tuh sebenarnya saya tuh sempat ikut banyak macam, bukan cuma musik. Salah satunya melukis. Baru ikut kelas sulap juga. Baru ikut kelas yang apa itu bikin dari clay gitulah, pokoknya seni lah ya, pottery gitu kayak gitu. Sempat ikut. Jadi saya coba semua. Jadi bukan cuma musik gitu, karena saya memang anaknya tuh senang banget explore gitu. Jadi nggak cuma satu hal, tapi ada beberapa hal gitu. Apalagi kan pada saat itu memang saya tuh nggak punya komunitas yang musik gitu, karena orang tua juga bukan musisi. Ya kalau anak-anak sekarang yang orang tuanya musisi kan, wah linknya juga, networknya ada, banyak macam. Kalau saya dulu nggak ada komunitasnya, jadi kan namanya anak cuman main musik cuman sendiri, dia sama kakak lagi, sama adik lagi gitu kan. Jadi ya ada bosannya juga, ada titik jenuhnya juga ketika join di kelas melukis, ketemu teman-teman baru lagi, itu yang bikin jadi ada excitementnya lagi gitu di seni gitu ya. Dan fun fact juga dulu waktu 2000-an awal ya, kalau nggak salah saya masih kecil, itu saya sempat mecahin rekor muri dalam melukis. Jadi bukan musik ya, tapi justru melukis dalam melukis. Lukisan anak terpanjang se-Indonesia waktu itu. Wow. Ya. Kebetulan sertifikatnya nggak ada di sini sih, harusnya tadi disiapin deh dari situ. Tapi nanti sambil nyari deh. Boleh. Nanti sambil nyari. Nah, jadi dulu sempat malah jadi jadi kelukis malah jadinya. Wah, senang melukis sampai yang mecahin rekor muri. Malah musiknya kelihatannya nggak ada perkembangan gitu kan. Gitu. Baru beres dilukis, nggak puas ya, bukan nggak puas tapi kayak bosen mungkin ya. Kesulap juga pernah gitu. Kesulap pernah sampai dulu tuh sempat ketemu sama Master Deddy Kobuzer. Iya, sempat belajar kayak workshop gitu loh. Sempat belajar gitu, ikut gitu, liatin gimana caranya, belajar trik-trik baru gitu. Benar. Sedangkan Deddy Kobuzer sekarang udah lakuin ini. Iya, jadi podcast gini juga nih jadinya. Mas Deddy, mantap. Ya gitu. Jadi dulu sempat, saya masih kecil waktu itu juga. Gitu. Habis dari situ coba ke olahraga juga sempat sebenarnya. Olahraga sempat badminton. Saya dulu cukup berprestasi mungkin di double ya, di ganda itu sempat, cuman nggak saya terusin gitu, karena ya mungkin minatnya bukan di situ, balik lagi sih, karena minatnya bukan di situ. Sampai dari semua hal ini yang saya coba gitu ya,
sampai saya akhirnya menginjak umur remaja lah. Menginjak umur remaja, saya mulai mau fokus, mulai bertanya-tanya juga, namanya pencarian jati diri ya, umur-umur segitu ya. Gue ini sih cocoknya di mana gitu, gue ini siapa gitu, kayak badminton nggak jelas, nggak lanjut juga gitu ya. Padahal sempat udah ditawarin untuk sekolah lanjut ke Jakarta, ke PBSI ya kalau nggak salah ya. Itu cuman ditolak. Saya yang nolak gitu, maksudnya nggak, karena ngerasa kayaknya bukan di sini gitu. Baru melukis juga enggak, disulap juga enggak, cuman angin-anginan gitu. Sampai saya mikir, wah harus ada satu nih. Apa nih? Baru dari situ saya mulai istilahnya cari komunitas lah. Dan kebetulan ketemunya itu komunitasnya musik dan cocok. Waktu itu di Bandung. Gitu. Waktu itu komunitasnya namanya itu Raymade Community. Raymade Community waktu itu yang ngebina waktu itu ada namanya Ray Martosono. Nah, kebetulan Korey. Nah, Korey itu memang dia rekor muri juga, tapi dia untuk di musik gitu ya, untuk memang khusus musik. Nah, kebetulan beliau yang bikin komunitasnya, saya masuk di komunitas itu. Ternyata saya senang gitu. Senang dengan komunitas ini. Waktu itu umur-umurnya masih remaja. Masih remaja. Dan saya pikir, wah ini nih, saya pengen nih kayak gini nih gitu kan. Pengen ini nih. Nah, akhirnya dari situ mulai sering latihan, main musik apa semua segala macam gitu. Dan sampai akhirnya saya juga mulai ngeles-ngelesin lah dulu tuh. Jadi mulai menghasilkan. Nah, itu kan sebenarnya masuk ke awal mulanya Reksa Music School. Jadi dulu tuh memang nggak ada kepikiran mau buka sekolah musik tuh, nggak ada. Cuman waktu itu kan orang tua juga ya mulai khawatir mungkin ya. Mulai khawatir ini mau kemana nih anak gitu kan. Memang karena waktu itu kan saya dulu homeschooling. Di SMA-nya lah ya, SMP SMA-nya saya homeschooling. Jadi kan untuk ngarahin dulu orang tua untuk ngarahin saya itu memang agak bingung juga. Gitu, ini mau kemana gitu kan. Sedangkan saya dulu memang dari segi akademik mungkin kurang ya. Dari segi akademik kurang, saya bukan yang di kelas tuh ranking top 10 gitu, bukan. Gitu ya. Ya, enggak yang bawah banget juga, enggak, tengah-tengah lah ya. So lah. Jadi kayak di akademik juga enggak gitu kan ya. Jadi saya justru mikir, wah, harus ada something yang saya buat untuk bisa menghasilkan. Gitu. Dari situ mikir, karena ya udah mulai beranjak dewasa juga ya. Dari situ mikir, apa nih gitu kan, melukis nggak mungkin deh, kayaknya nggak di situ gitu. Pikir musik deh, coba musik. Dan sampai akhirnya, wah kayaknya kalau ngelesin bisa juga. Kepikiran untuk ngajar waktu itu cuman tetangga-tetangga doang waktu tetangga itu. Sekitar, iya, tetangga, anak-anak tetangga gitu yang masih kecil-kecil. Kebetulan mereka juga kenal saya sebagai pemain musik gitu ya. Jadi di waktu itu dilesin lah anak-anak tetangga gitu ya. Cuman anak-anak kecil lah biasa gitu ya. Dan maksudnya saya juga belum ada background sebagai pengajar waktu itu. Belum ada. Jadi benar-benar wah, saya juga nggak berani matok harga itu waktu itu. Cuman yang penting ya saya cari pengalaman juga gitu ya, bisa ngajar anak-anak. Dari situ saya mulai belajar, karena dengan mengajar kita jadi belajar juga kan. Iya, benar. Iya gitu. Review lagi gitu. Dari situ saya mulai nyusun kurikulum sendiri waktu itu. Oh, ini kalau misalnya gini, jadi mana yang efektif untuk ngajar anak itu mana. Setelah ngajar beberapa anak jadi lebih tahu lagi, oh setiap anak tuh beda-beda. Metode yang pas itu kayak gimana supaya bisa lebih tepat gitu sama anak-anak ini gitu. Nah, itu dari situ sebenarnya. Jadi mulai apa ya? Dapat gitu, meyakinkan diri bahwa saya tuh pengen di musik aja. Gitu. Sebenarnya dari situ. Karena awalnya dari komunitas, kemudian dari ngajar itu yang membuat yakin di musik itu. Dari komunitas dan mulai memberanikan diri sebenarnya untuk ngajar gitu. Dan lanjutannya itu juga nanti banyak job di musik. Tapi itu nanti. Itu jauh. Perjalanannya jauh itu. Malah mulai ngajar dulu ya, baru beneran bekerja sebagai musisi ya. Oke. Nah, ini kita loncatnya langsung ke Reksa Music School. Itu awal mulanya gitu. Iya, betul. Itu sekitar tahun berapa tuh ketika lu mulai? Itu sebenarnya kalau ngajar sih dari tahun 2010 kali ya, 2010, 2011, sekitar itulah. Ngajar dulu private dari rumah ke rumah, dulu ngajar gitu, ngajar anak-anak. Kalau udah mulai kepikiran, sebenarnya bukan kepikiran sih, tapi lebih kayak
ngobrol sama teman-teman yang kebetulan mereka juga lagi merintis juga gitu ya. Jadi tukar-tukar pikiran gitu, ngobrol. Nah, baru ada satu mentor yang bilang waktu itu, kalau lu senang di musik, kenapa nggak jadikan itu sebagai sumber penghasilan lu juga, katanya. Supaya gini, ini karena gue cut story-nya ya, sebenarnya gue sempat melamar kerja juga sebagai budak korporat gitu. Pernah kerja kantoran juga, pernah. Nah, tapi ya ketika dibilang kayak gitu, oh ini oke juga sih. Jadi kita menjalani hobi gitu istilahnya yang kita suka sebagai pekerjaan. Gitu. Jadi memang gue mikir ini ide bagus gitu. Kenapa enggak gitu kan? Why not gitu? Kenapa enggak gue coba? Akhirnya dicoba waktu itu, mulai dari rumah ke rumah gitu. Dari rumah ke rumah gue coba expand lagi gitu ya. Jadi bukan cuman sekedar di tetangga, tapi juga mulai keluar komplek gitu ya, mulai keluar gitu di Bandung, pindah RT RW. Iya, di sekitaran Bandung Cimahi gitu kan. Udah satu kota. Udah satu kota gitu ya. Baru kan dari komunitas itu saya juga mulai aktif main juga gitu ya. Misalnya ada yang minta tolong, boleh dong, ini ada acara, ada event gitu, boleh nggak main gitu. Sempat ditanya, waduh bayarnya berapa nih bayarannya? Pada saat itu saya juga belum tahu rate-nya berapa, belum tahu, terlalu paham lah ya. Nggak paham. Kira-kira mau patok harga berapa? Standarnya berapa? Nah itu belum tahu di Bandung. Sampai tanya ke teman-teman, aduh biasanya kalau untuk event berapa sih? Kalau untuk drummer gitu kan? Oh segini. Cuman ya waktu itu saya masih tahu diri lah ya, karena masih baru ya, masih tahu diri, jadi nggak berani matok seperti standar pada umumnya waktu itu. Jadi saya lebih kayak di bawah aja dulu deh gitu. Sekalian saya juga belajar, cari pengalaman gitu kan. Akhirnya dari semenjak itu teman akhirnya senang karena apa? Karena waktu itu saya bisa mempelajari lagu dengan cukup cepat dan bisa ikut juga waktu itu jadwal latihannya segala macam. Akhirnya dipakai dan puas gitu. Maksudnya klien juga waktu itu yang ngundang kami juga senang gitu, ikut senang. Nah dari situ mulai dapat job-job juga gitu. Jadi pikir, oh iya ya memang seru juga hobi dijadiin pekerjaan gitu. Maksudnya jadinya saya juga nggak ada beban. Gitu, ngejalaninnya kayak enteng aja gitu. Jadi ada tantangan, tetap ada, pasti ada tantangannya. Cuman kayak happy aja gitu. Dan itu ketika mulai kerja nih sebagai musisi itu bebarengan ketika baru mulai mau buat sekolah ya? Iya, jadi idenya itu kan memang ya tadi dari teman-teman, dari mentor, bukan nyuruh lah ya, tapi kayak menyarankan lah gitu kan. Udah aja, mending lu buka satu tempat yang memang bisa anak-anak datang, ada fasilitas yang oke. Kadang-kadang kan kalau hanya sekedar ngelesin gitu kan di tempat di rumahnya murid kadang-kadang kurang memadai, ada yang peralatannya kurang memadai. Nah, kenapa lo nggak coba fasilitasin gitu? Nah, jadi waktu itu memang ini ngebangun ini nggak langsung jadi gitu ya. Wah, perjuangan banget gitu, dari hasil juga dari nabung, dari hasil ngeles-ngelesin, hasil ngejob, dikumpul-kumpulin, ada terkumpul sedikit dulu. Waktu begitu ini bangunan pun jadi, belum ada isi. Masih kosong. Kosong. Jangan-jangan belum ada basement ini. Jadi sebenarnya di studio basement ini ya, ini sebenarnya memang tanahnya tuh turun. Oh, jadi emang turun. Jadi bukan ya? Orang ngeliat saya, wih gaya bener bangun basement gitu. Sebenarnya enggak, gitu. Memang turun tanahnya gitu. Emang turun tanahnya. Jadi ya waktu itu memang bukannya nggak ada perhitungan atau gimana, tapi memang istilahnya kalau orang Sunda bilang sih ngereyuh ya dari bawah ya, istilahnya dari benar-benar dari bawah dibangun, mulai merangkak dari merangkak gitu ya. Memang merangkak. Dulu waktu pas jadi drum kan kosong nih, nggak ada alat musik, nggak ada peralatan nggak ada, karena ya abis gitu, dananya udah terbatas. Akhirnya saya angkut drum dari rumah, saya bawa ke sini. Ya itu jadi saya ngajar mulai pakai satu drum, baru akhirnya mulai bisa kebeli keyboard dulu waktu itu. Mulai beli keyboard, ada keyboard masuk, keyboard murah-murah aja gitu ya. Nah baru dari situ bisa ngajar. Dan yang ngajar pun waktu itu ya sendiri, masih sendiri aja. Karena kan major saya waktu itu di awal piano, baru drum kedua. Cuman kan jadi akhirnya terbalik kan, drum jadi major, piano baru jadi minornya gitu. Jadi saya bisa ngajar dulu itu, mulai dari situ dong.
drum sama piano waktu itu. Dan memang karena ini juga ada backstory-nya sedikit ya. Jadi waktu itu kebetulan memang orang tua dari saya ini mereka punya satu rehabilitasi yayasan sosial yang bergerak di bidang mental health. Jadi yang menolong, jadi ya yang menolong orang-orang yang terkena narkoba, stres, depresi waktu itu. Dan kebetulan ini sekolah musik ini bersebelahan dengan rehabilitasi mental tersebut. Akhirnya di awal kan saya juga bingung ya, maksudnya baru pertama kali, nggak ngerti marketing juga gitu kan. Jadi siapa nih yang kira-kira bisa jadi murid gitu di sini. Nah akhirnya orang-orang yang dari istilahnya bukan pasien, kita sebutnya klien-klien lah ya, klien-klien yang dilayani di rumah pemulihan itu diberikan kesempatan untuk memilih semacam apa ya, kayak terapi gitu, terapi. Nah cuman terapinya ini khusus musik. Terapi musik. Iya. Jadi dulu memang waktu pas awal buka, karena masih bingung juga ya, maksudnya dibilang buka juga belum sih waktu itu, hanya trial doang, trial opening aja gitu. Trial opening, ya murid-murid pertamanya ya adalah klien-klien yang ada di rehabilitasi waktu itu. Di terapi musik gitu. Jadi biar sebenarnya kan kalau orang-orang yang terkena stres, depresi, mereka perlu kegiatan yang positif ya. Kegiatan positif salah satunya main musik gitu. Jadi waktu itu memang awal mulanya bikin sekolah musik itu ya untuk para konseli, klien-klien gitu. Oke. Malah ketika lu sambil ngajar, tapi ternyata dibutuhkan orang tua lu ya? Iya. Mereka kliennya butuh ada kegiatan. Betul. Kebetulan lu juga ngajar. Iya. Ya kenapa tidak sekalian ya waktu itu ya? Betul. Oke. Mulai dari sana ya baru berkembang gitu mulai ya? dari sana baru berkembang. Perlahan. Itu ya, itu awal mulanya karir musik lah ya. Iya. Musik, karir pendidikan musik. Betul. Khususnya untuk itu. Nah, mungkin kalau kita bahas soal profesi musiknya itu nanti di bagian lain. Iya. Habis ini ya kita bakal bahas. Nah, yang gue kepo nih, awal mulanya dari sekolah musik ini, Reksa Music School, yang kita kenal selama ini kan ya memang udah memberikan fasilitas yang seperti ini gitu, dan murid-muridnya udah mulai banyak banget nih, dan pakai kurikulum bahkan internasional. Ini salah satunya nih Rock School. Shout out. Ya, saya tahu orang-orang dari Rock School lihat, tapi kayaknya mereka kagak ngerti sih. Soalnya bahasa Inggris ya. Mereka kan dari Inggris. Soalnya kasih subtitle. Ya, bisa aja. Ini kan bisa generate subtitle di bawah ini. Nah, dulunya itu belum ada semua bahkan ya. Belum ya. Dan itu awal mulanya ketika naik itu apa aja kendalanya atau tantangan terbesarnya gitu? Tantangan terbesar sih sebenarnya gini, karena background dari keluarga gue ya, nggak ada yang namanya itu pengusaha gitu loh, yang memang bisnismen. Ada keluarga besar tapi dari keluarga inti memang nggak ada. Jadi kesulitannya adalah gue tuh harus belajar semua itu tuh dari luar, bukan dari belajar semua itu dari luar akhirnya, dari mentor lah, dari teman, dari orang tua malah enggak, karena kan orang tua ya itu fokusnya di bidang pelayanan jasa. Iya, pelayanan itu. Di situ. Dan apa ya itu tantangannya itu sih ketika memulai suatu. Jadi waktu pas awal itu malah akhirnya tempat ini tuh jadi tempat untuk melayani lagi gitu, tempat untuk melayani para klien dan konseli yang datang ke rehabilitasi, mereka mau di terapi musik gitu di sini. Nah itu jadi dibilang apa ya, itu bisnis itu enggak sih, karena jatuhnya tetap jadi pelayanan gitu, membantu gitu, jadi akhirnya membantu orang-orang gitu untuk mereka bisa pulih dari kesehatan mentalnya gitu lewat musik. Akhirnya ujung-ujungnya bantu orang lagi gitu. Jadi karena memang basicnya tuh nggak ada basic bisnis. Kalau mungkin kalau orang yang udah biasa basic bisnis atau pengusaha, orang tuanya cenderung lebih kayak ya udah langsung gitu kan. Gitu, tanam dana yang besar gitu kan, tanam saham gitu kan, langsung tak terstruktur rapi gitu ya. Nah jadi kalau di sini memang awalnya dimulai justru dari pelayanan.
pelayanan dulu ya. Iya, dari bukan pelayanan bisnis dulu. malah ya. Bukan malah jadinya. Hmm. Kenapa saya bisa bilang gitu? Ya karena memang dari konseli-konseli dari rehabilitasi ini, dari klien-klien rehabilitasi ini, mereka awalnya malah tidak ada membayar apa sepeser pun gitu. Enggak gitu. Kesini tuh enggak Ya, ada. Awalnya udah tuh all enggak. in dari sana ya. Iya, Tapi gitu. kan memang kesininya juga ya sebagai tambahan aja ya. Betul, Tambahan kegiatan betul. walaupun pelayanan gitu. Betul, gitu. Jadi memang tantangan di awal itu kan ya namanya mau kita istilahnya mau sosial sekalipun Ya, kan perlu ada operasi, dana operasional gitu ya, operasional kayak benar-benar. gitu. Nah, itu tantangan terberat sih itu. Hmm. Gimana supaya ini tuh tetap bisa jalan beroperasi gitu. Mhm. Karena kita perlu dana operasional. Sedangkan nah nggak cukup gitu, nggak cukup dana di situ. Gitu. Tempat udah jadi dan saya pun udah komit gitu karena kan untuk ngebangun ini juga nggak murah gitu ya. Walaupun kita tempat belum yang besar gimana ya, masih sederhana ya. Nih kalau teman-teman mau main ke sini juga boleh. sangat boleh gitu ya. Main ke sini teman-teman bisa lihat sendiri gitu ya. Nah, jadi ya itu tantangan sih lebih ke sana sih ya. Jadi saya harus pelajari tentang entrepreneurship dari luar gitu ya. Dan harus cari-cari sendiri, belajar online apa semua segala macam, ngatur keuangan, cash flow semua gitu. Ya memang dari orang tua ada sedikit ngajarin soal itu, cuman ya terbatas balik lagi itu. Karena nggak ada background di bidang bisnis atau usaha gitu. Wah, berarti bisa dibilang ya udah kayak entrepreneur banget nih. Iya, selain semua jadi musisi sendiri. ya, selain jadi guru ya, tapi jadi kayak pengusaha juga. Tapi benar-benar dari nol belajarnya. Iya, dari nol belajarnya. Gitu. Nah, ini juga tips nih buat teman-teman musisi ya. Kalau kita sebagai pemain musik, kita nggak cukup bisa skill bermain aja gitu ya, tapi kita harus tahu skill entrepreneurship. Karena musik itu ada bisnisnya. Oh iya. Gitu. Dan musik itu juga ya memang kita harus skill ya, latihan terus. Kita harus jadi jago lah istilahnya gitu ya, supaya kepake juga gitu ya. Tapi yang paling penting skill entrepreneurship juga itu salah satu yang penting dalam bermusik. Kita bakal bahas nih di part nanti, khususnya untuk teman-teman yang musisi di sini. Memang ini entrepreneurship ini bagian ya bisnis dalam memasarkan jasanya gimana. Tapi ada juga soft skill yang lain ya. Ada pasti. Kita bakal bahas itu. Boleh. Ketika ini udah mulai berjalan, udah mulai dikembangkan gitu. Dan ini kan sempet hire banyak guru juga ya. Satu titik itu ya. Dan muridnya banyak banget gitu. Nah, itu kan tantangannya gitu. Tadi mulai dari nol harus belajar sendiri semuanya. Nah, apa nih hal yang paling lu senangin ketika menjalankan ini semua? Yang paling gue senangin ya, sebenarnya banyak banget. Tapi salah satunya justru prosesnya sih. Prosesnya. Oke, gimana tuh? Jadi dengan ada tantangan-tantangan itu, gimana istilahnya waktu di awal harus semuanya serba sendiri. Justru di situ kebahagiaannya ditemukan sih. Oke. Di situ gue bisa banyak belajar. Di situ bisa banyak dapat kritikan juga. Itu mah udah pasti. Satu paket itu. Jadi bukan berarti kita di sini dari awal lancar-lancar aja, enggak ya, jatuh bangun juga gitu ya. Dapat kritikan lah apa semua segala macam. Ya balik lagi karena pada dasarnya gue nggak tahu apa-apa juga waktu awal ini gitu ya. Semua harus belajar sendiri. Dan itu tuh kayaknya belajar yang paling kayaknya the hard way deh itu kayaknya. Karena apa ya, udah istilahnya udah terlanjur buka dulu. Kalau gue bisa rewind waktu lagi ya, gue sih pengen belajar dulu baru buka. Ini malah buka dulu baru belajar. Tapi nggak apa-apa sih, ada beberapa orang cara belajarnya langsung harus terjun dulu, bukan belajar teori dulu. Itu jadi learning by doing ya. Betul, learning by doing sih sebenarnya. Cuman jadinya jadi lebih lama mungkin ya. Jadi lebih lama karena kita belajarnya praktek soalnya langsung gitu. Dan dimarahin juga bukan dimarahin dosen atau guru, dimarahinnya sama klien gitu. Iya, customer langsung. Nah, itu. Dimarahinnya langsung sama mereka. Jadi benar-benar life lesson gitu. Adalah itu tantangan-tantangannya. Tapi itu yang tantangan itu yang bikin gue happy justru. Dan bener yang mentor gue bilang, ketika lu jalanin sesuatu yang memang lu passionate,
di musik misalnya gitu ya, lu pasti ngejalanin itu dengan happy. Oh iya. Gitu. Jadi kebahagiaannya justru ketika prosesnya itu sih sebenarnya, dan bisa ngelihat satu-satu murid-murid gitu ya. Mungkin ada yang nggak jadi musisi, tapi ngelihat perkembangan mereka, pertumbuhan mereka, ada di situ karakter mereka jadi lebih baik gitu ya. Bahkan ada satu orang tua murid yang datang, "Kak Reksa, thank you so much," katanya. Dulu tuh anak saya tuh nggak tahu cara ngomong, nggak pernah ngomong thank you, terima kasih gitu tuh nggak pernah katanya. Tapi selama belajar di Reksa Music School, anak saya tuh setiap saya bikin apa selalu bilang thank you katanya. Oh iya. Selalu bilang Wow. thank you. Setiap saya tolong pakein sepatunya dia bilang makasih mami gitu. Oh. Saya sampai Oh, kaget keren, gitu. Saya aja kaget. Katanya kata Iya. mamanya, saya aja sampai kaget. Gitu. Jadi itu salah satu kebahagiaan juga ngelihat murid-murid bisa bertumbuh bukan cuma dari segi skill dalam bermusik, tapi juga dari soft skill yang lainnya. Gitu. Nah, kita masuk ke filosofinya nih di Ya, dalam menjalankan Reksa Music School ini ya. Nah, memang kalau bisa aku introduce ya sebagai orang yang kerja di RMS. Salah satu keunggulan dari Reksa Music School juga yang memang cocok juga dengan bidang gue pribadi, dan gue udah ngomong di video-video gue sebelumnya, yaitu gue adalah anak psikologi. Dan ketika gue datang sini, value-nya pas banget. Kenapa? Salah satu sekolah musik yang memang peduli tentang mental health juga. Peduli tentang pengembangan diri dari siswanya. Tadi yang Kak Reksa cerita itu, soft skill yang di-train. Bukan hanya hard skill gitu, bermain musik, tapi attitude-nya, cara berpikirnya, cara berperilaku. Nah, itu memang yang langsung bikin gue nyantol gitu di sini. Ini gue setuju banget di sini. Nah, kenapa awalnya lu bisa kepikiran? Biasanya kan sekolah musik lainnya ya hanya sekedar ngajar gitu. Bahkan ya, ini gue bukan mau ngejelekin pendidikan musik pada umumnya ya, tapi tidak tertutup kemungkinan ada beberapa orang di luar sana ya cara ngedidiknya. Mungkin ini efektif bagi beberapa orang, tapi cara ngedidiknya, pakai marah keras gitu, hajar-hajaran. Makanya ada beberapa anak-anak kayak takut malah belajar musik gitu. Betul. Gimana nih awalnya pendekatannya seperti ini? Ya balik lagi ya, jadi kalau awal Reksa Music School itu kan karena menerima klien-klien dari rumah pemulihan itu ya, dari rehabilitasi. Jadi dari situ juga kita ngebangun nilai-nilai lah. Dari situ, ternyata mengajar musik itu bukan cuman sekedar yang penting dia harus jago. Tapi gimana dia bisa happy dalam bermain musik. Dia bisa merilis stres. Karena kan orang belajar musik gak harus jadi musisi. Iya sih. Ya kan? Nggak harus jadi musisi. Ya hobi aja. Iya, ada yang cuma sekedar hobi, ada yang memang mau jadi musisi profesional, nggak salah juga. Gitu. Atau hanya sekedar melepas stres. Gitu. Nah, makanya saya bersyukur ya, maksudnya dari orang tua mempercayakan gitu ya untuk klien-kliennya bisa diterapi musik gitu ya di sini. Saya juga jadi belajar juga di situ. Belajar, ternyata main musik itu nggak harus jago ya. Maksudnya ketika belajar tuh nggak harus lu tuh harus jago dulu gitu baru lu boleh belajar gitu. Nggak harus, jadi dari nol bahkan gitu ya, cuman sekedar kalau main drum mungkin cuma sekedar main satu beat gitu doang, nggak apa-apa gitu. Tapi dia dari mukanya tuh happy gitu. Nah, itu yang bikin yang apa ya, mulai saya tuh tanamin nilai-nilai itu gitu di Reksa Music School. Saya mulai tanamin nilai-nilai itu, dan ketika ada hire guru yang lain pun hal itu juga disampaikan ke guru-guru gitu, bahwa harus ingat nilai kita adalah gimana anak-anak itu bisa justru happy ketika mereka bermain musik, bukan malah tertekan gitu. Dan justru ya memang ada murid-murid yang kadang-kadang tertekan juga ya, karena wah susah nih kayaknya nggak bisa-bisa gitu ya. Nah, gimana di situ kita bisa kasih motivasi ke mereka daripada cuma sekedar kita marah-marahin doang. Gitu. Teguran ada. Teguran keras ada ketika memang kalau misalnya muridnya udah kelewatan misalnya gitu. Teguran ada ketika misalnya dia udah oke untuk komitmen latihan tapi ternyata nggak latihan. Nah, itu tetap kita ada tegasnya juga. Tapi bukan berarti marah-marah gimana ya. Tetap ada ketegasan di situ gitu. Nah, jadi namanya kita kan pendidik ya. Kita bukan cuma sekedar musisi tapi juga educator. Nah, gimana mengeducate justru mereka
yang istilahnya tidak disiplin dalam latihan, misalnya gitu kan. Ya, jangan lupa latihan. Gitu kan. Nah, jadi kita mengeducate orang bukan cuma sekedar dari sisi musiknya aja, tapi dari pembentukan karakter gitu. Iya. Iya. Pokoknya buat teman-teman musisi jangan lupa latihan ya hari ini. Nah, itu dia. Itu penting. Penting. Jangan lupa latihan. Harus disiplin tiap hari latihan, technical exercise. Nah, itu Habis dia. itu latihan lagu. Yang Iya. minimal adalah. Karena gini, sebenarnya latihan itu kan yang kalau misalnya kita jadi jago kan yang untung juga diri kita sendiri. Sebenarnya untung Kita kan menguntungkan diri sendiri gitu. Maksudnya kita di sini nyuruh murid untuk latihan bukan berarti ada keuntungan buat kita. Ya. Kita kan mengajar murid supaya muridnya jago. Kalau misalnya jago kan yang senang kan muridnya juga. Iya. Tapi Gitu. kenapa tegas? Karena ya memang mau muridnya disiplin. Betul. Kedua, kadang kesel gak sih? Lu udah ngajar, tapi dia ternyata gak latihan. Kayak stuck di situ-situ aja. Iya. Nah itu memang kita ada teguran keras lah istilahnya gitu. Karena gini, kadang bukan masalah anaknya juga, kadang orang tuanya. Nah, kenapa gitu? Nah, jadi dari pengalaman gua ya selama ini belajar musik waktu dari kecil, yang sebenarnya memotivasi itu juga orang di rumah. Gitu. Jadi ketika orang tua nih, misalnya biasanya kalau anak-anak kan les musik itu karena disuruh orang tua. Biasanya kan itu kan. Biasanya gitu orang tuh. Orang tuanya mau ngebanggain anak. Nah, gitu, betul. Tapi kadang-kadang di rumah pun satu sisi orang tuanya tidak memotivasi anak untuk latihan. Gitu. Atau at least ngingetin. Gitu. Nah, itu yang kadang-kadang sangat disayangkan gitu. Kenapa nyuruh anaknya untuk les musik? Kalau di rumahnya juga nggak mau disiplin untuk latihan. Iya sih. Ya kalau memang istilahnya orang tua muridnya santuy istilahnya gitu ya, nggak terlalu nuntut banyak gitu ya udah pasti prosesnya akan lambat gitu. Iya kalau nggak latihan. Tapi kalau misalnya orang tuanya nuntut anaknya harus bisa gini, ya di rumah juga harus latihan mau nggak mau. Gitu. Dan kita kan sebagai instruktur di sini kan nggak bisa supervise anak-anak 24 jam gitu kan, nggak mungkin lah gitu. Jadi perlu peran orang tua. Jadi di sini tuh sebenarnya ketika orang tua datang ngasih anaknya, kita kan kerjasama sebenarnya. Benar. Kita kerjasama. Kalau di rumahnya juga nggak disiplin, dari sini percuma kita mau ajarin gimana juga nggak akan jadi anaknya. Iya. Berarti penting juga ya buat kita harus ngingetin orang tua untuk ngingetin anaknya. Betul. Peran orang tua juga sangat penting. Betul. Jadi di sini kita bukan cuman mengeducate anak, tapi juga mengeducate orang tuanya. Malah ngajar orang tuanya dalam satu sisi tentang parenting gitu. bukan parenting secara keseluruhan lah, tapi lebih kayak bagian ini aja khusus ini gitu. Karena kita ingetin juga ke orang tua murid. Karena kalau kita punya ekspektasi sama anak untuk misalnya harus jadi gimana gitu ya memang harus orang tua di rumah juga harus ambil peran gitu. Gitu. Yang walaupun sebenarnya kita jangan terlalu ekspektasi terlalu banyak karena kan namanya anak-anak bisa berubah, kadang pengen di musik, nanti pengen di mana gitu ya. Nah, itu juga orang tua harus bisa ngerti. Nah, cuman kalau misalnya udah komitmen nih di musik, nah orang tua harus ambil peran juga di situ untuk support di rumahnya. Gitu. Dan orang tua juga harus, maksudnya jangan sampai nggak peduli gitu. Ya kalau misalnya orang tua nggak peduli tentang pelajaran anak di sekolah kan susah juga gitu. Iya sih. Benar. Gitu. Nah, sama juga di sekolah musik gitu. Orang tua harus peduli juga kayak ini anak udah sampai mana perkembangannya gitu. Banyak orang tua yang ya sedihnya gitu ya, yang nggak peduli gitu. Yang penting pengen lihat anaknya jago aja. Yang dilihat pengennya hasil aja gitu. Hasil aja yang dilihat hasil. Mana hasilnya. Tapi prosesnya nggak mau tahu gitu. Ketika dijelasin pun ya nggak peduli gitu kan. Ya bukan orang tua murid di sini ya, mungkin ya tempat lain gitu ya. Orang tua murid di sini mah baik-baik semua. Perhatian sama anak-anaknya pasti gitu. Sangat peduli lah. Gitu. Jadi itulah bagian dari values yang di sini ya. Memang kita menekankan untuk kesejahteraan anaknya, belajar musik untuk happy, dan memang juga ngajarin anak untuk disiplin. Tapi ya ada peran orang tua juga ya di sini pastinya. Jadi harapannya orang tua juga mendukung anaknya. Pastinya. Yang udah masukin anak ke sekolah musik, tapi juga harus mendukung selama prosesnya. Betul. Harapannya begitu. Betul. Iyalah, itu memang ya cukup menantang ya. Sangat untuk menantang. Bahkan bisa menerapin values ini. Gue bilang kayaknya butuh kesabaran yang ekstra banget. Ya. Karena kayak kalau kita ngajar murid,
kayak gak bisa kadang memang kesel, tapi ya gak boleh Iya. ya gak boleh marah juga ya, Iya. harus sabar Harus sabar gitu. Karena kita benar-benar apa ya, menjunjung tinggi lah nilai kesehatan mental itu ya, Iya. kesehatan mental. Jadi kalau memang kita istilahnya ada murid ada salah, kita tegur boleh nggak? Boleh kita tegur. Kalau memang dia salah gitu. Iya. Tapi meluapkan emosi yang berlebihan, nah itu bisa berdampak bahaya nanti ke anaknya gitu ya. Kasian. Dan istilahnya gini, kita kan musisi ya, kita pengen justru orang-orang bisa menikmati musik, orang-orang bisa belajar musik, benar nggak? Sebagai musisi kan pengennya gitu ya. Kalau misalnya kita ngerusakin generasi itu dengan, kok musisi kok galak-galak gitu kan? Iya. Ya, gitu kan? Itu sempet gue pikirin dulu waktu kecil. Tapi untung diubah sama salah satu guru gitar gue dulu. Agak tahu kalau sempat ada terlintas Bang Sam. Ya. Itu guru gitar pertama gue banget. Sabar banget gitar klasik. Dulu gue sempat memang ada les di beberapa sekolah musik gitu, ya les musik lah. Awalnya piano biasa ya. Piano selalu jadi awal. Piano klasik gitu. Wah, tapi gurunya galak-galak. Nah, sedangkan aku tuh gak suka kalau guru gue galak. Gue belajar itu harus tenang, baru bisa cepet belajarnya. Nah, piano enggak lah. Malah udah langsung muncul di pikiran, kayak semua guru piano galak deh. Jadi dicap gitu ya. Nah, habis itu ya gue lihat lagi, apalagi nih musik yang menarik gitu. Sedangkan orang tua gue pengen gue bisa at least main salah satu alat musik. Mereka lihat-lihat, gitar gimana gitar? Gue bilang, oh gitar keren. Bayangkan lah ya anak SD gitu loh, masih lihat orang main gitar, wah keren. Gitu. Keren banget gitu. Nah ya udah memang les gitar, tapi ya waktu itu memang lesnya juga kurang efektif sih. Kayak gue tuh gak berkembang stuck di sana dan gue ogah-ogahan. Tapi sampai satu titik ya ini tiba-tiba bokap gue kayak ada kenalan di gerejanya gitu. Itu ini Bang Sam ya. Nah, tiba-tiba diajak lah nih ngajar anak gue nih gitar klasik awalnya. Nah itu yang pertama kali bikin gue kayak gue seneng banget gitu. Pertama kali bikin gue seneng main gitar dan gue ngerasa gitar itu keren karena gurunya juga baik. Makanya gue bilang penting banget di sini peran guru juga. Maksudnya dalam kitab pembawaannya gitu, gimana caranya bikin anak seneng. Kayak tadi ada cerita ya, kebanyakan pun orang tua murid mau anaknya yang belajar musik, bukan anaknya yang mau kan. Gitu. Tapi gimana caranya bikin anaknya suka juga ya sama musik ya. Betul. Nah itu sih yang kalau dari cerita gue ya, itu guru sih yang bikin gue suka gitu. Betul. Gitu. Nah itu sih kalau relate sama ceritanya. Jadi cerita sedikit gitu. Karena sebenarnya gini sih, kalau kayak dulu mungkin ya, zaman-zaman masih sekolah dulu gitu ya. Kenapa murid-murid bisa senang sama kimia? Oh karena bu guru kimianya baik banget gitu kan. Bener. Kenapa jadi bisa suka sama bahasa Inggris? Oh soalnya pak guru bahasa Inggrisnya baik banget gitu kan. Itu malah jadi anak-anak malah jadi pengen belajar gitu karena gurunya. Benar itu justru. Jadi kenapa kita nggak terapin di sekolah musik juga gitu. Ketika anak-anak sekarang tuh kenalnya guru musik tuh galak-galak gitu kan. Apalagi yang istilahnya musik klasik gitu ya. Walaupun nggak semua, tapi ada ya terkenalnya gitu kan, jadi stereotip gitu malah jadinya guru musik klasik tuh galak-galak gitu ya, atau guru musik lah pada umumnya juga galak-galak gitu. Nah justru itu yang mau kita, stereotip itu yang mau kita hilangkan. Bahwa belajar musik itu fun, gitu, seru, fun gitu. Karena apa? Yang dipelajarinya itu menyenangkan dan gurunya juga menyenangkan gitu. Gue sempat ada denger cerita dari lu juga. Kalau ngajar juga gak sepenuhnya ngajar terus dalam setengah jam itu. Enggak. Gitu. Jadi gini, kalau kita hanya terfokus sama, balik lagi tadi, kalau kita hanya terfokus sama skillnya aja, ada satu titik di mana mereka akan ngerasa bosen dan ngerasa kayak ditekan gitu. Jadi dikejar, ini harus bisa ini. Jangan. Nanti malah mereka mundur dari musik, akhirnya keluar gitu dari musik gitu, karena mereka ngerasa apa ya, wah gue bodoh banget nggak bisa gitu ya, mana ini guru udah suruh ini yang ini aja belum bisa gitu kan. Nah jadi mereka ngerasa kayak aduh kok gue
bodoh banget kayaknya gue gak di musik deh kayaknya gitu kan, akhirnya mundur gitu. Nah jadi gimana kita bisa justru kasih tahu ke mereka bahwa proses itu justru salah satu bagian yang fun dalam bermain musik gitu. Nah gimana cara bikin prosesnya fun? Ya jangan melulu latihan gitu, atau misalnya langsung materi baru, abis beres materi lagi, abis beres materi lagi gitu kan. Ya justru kita kan di sini mau menampilkan sisi funnya gitu dalam bermusik gitu. Memang kalau kenyataannya lah, main musik itu fun, tapi latihan musik itu agak berat ya, capek gitu. Kadang-kadang bisa sampai cukup stressful lah dalam latihan itu. Mainnya sih oke ya, mainnya mah wah senang gitu, apalagi kalau udah di panggung gitu ya, wah fun banget gitu ya. Tapi kalau kita mau naikin skill, ya memang harus ngelewatin prosesnya. Nah makanya di Reksa Music School ini kita seimbang antara latihan musik dan main musiknya. Oh iya, main musik dan latihan musik ya, itu dua hal yang berbeda ya. Betul, dua hal yang berbeda. Jadi kita nggak terus melulu begitu masuk kelas gitu ya, latihan. Masuk kelas latihan, enggak gitu. Jadi kita ada main musiknya. Kita mainin lagu-lagu yang memang kita udah bisa gitu ya. Atau jadi yang mereka suka ya. Yang mereka suka ya. Dan bahkan di sini kan ada recording class. Oh iya. Nih bisa rekaman. Iya, bisa rekaman. Di sini ada recording class di mana mereka bisa rekam skill mereka dengan memainkan lagu yang mereka suka. Iya. Nah, ya bikin cover lah. Bikin cover, iya gitu. Dan mereka itu bebas, mereka mau upload ke sosial medianya boleh gitu kan jadi seru gitu, jadi keren gitu. Nah itu di situ seru, funnya itu di situ. Gitu. Berarti itu ya yang ditekankan ya di sini. Selain main untuk funnya, gue juga sempat dengar cerita dari lu, malah gak sepenuhnya ngajar memang, tapi malah sebagiannya murid curhat ke lu. Ya itu juga ada, itu juga ada. Jadi gimana ya? ada aja. Memang gini sih, kita bukan berarti jadi setengah sesi curhat, setengah sesi belajar, enggak juga gitu ya. Karena ini balik lagi ke muridnya. Kadang ada murid-murid yang istilahnya di sini juga kan bervariasi ya umurnya, dari yang anak-anak sampai yang udah kerja dewasa. Kayak yang udah kerja dewasa, kadang-kadang mereka capek, baru abis dimarahin bos. Misalnya. Bisa jadi capek kerja. Atau misalnya ya lagi ada masalah di kantor gitu ya. Mereka datang ke sini, mereka kadang-kadang cuman pengen main sebentar, abis itu sambil cerita. Walaupun nggak setiap pertemuan gitu lah ya. Nggak. Cuman ya itu mungkin 1 dari 10 kali atau 20 kali pertemuan ada aja lah gitu. Momennya sesekali. Dan maksudnya di sini tidak kayak, jangan banyak ngomong dulu, udah ini latihan dulu. Kan biasanya kalau guru cenderung gitu ya, udah jangan banyak, karena kadang kan ngejar target buat ujian nanti, atau misalnya ada konser apa gitu tampil gimana, udah jangan banyak ngobrol dulu, ini latihan dulu gitu kan. Biasa guru cenderung gitu. Nah, dan memang kalau udah keseringan ya memang harus dikasih tahu. Tapi kalau misalnya hanya sesekali dia pengen cerita gitu, biarin aja cerita. Ya memang tetap kita harus ingetin, kadang kan di jadwal setelahnya ada murid lain lagi ya, kita juga tetap harus disiplin waktu juga gitu ya. Jadi memang kita harus bisa kasih pengertian lah ke murid yang lagi ngomong gitu ya. Nah jadi di sini juga kenapa murid-murid bisa cerita kayak gitu? Karena di sini kita bukan cuma sekedar ngajar, yang istilahnya lu gua gitu. Tugas gua adalah mengajar, tugas lu adalah belajar. Selesai udah gitu kan? Enggak, tapi kita di sini bangun hubungan sama murid, bangun trust gitu. Jadi ketika murid merasa tadi ya ada masalah lah atau apa gitu, ya balik lagi ke value utama kita peduli terhadap kesehatan mental dari setiap murid-murid di sini gitu. Jadi ketika murid ada masalah, dia mau cerita, nggak apa-apa cerita. Bahkan kadang cerita juga cuma sekedar cerita 5 menit, 10 menit, udah gitu udah plong. Ya udah lanjut lagi belajar. Iya, betul, lanjut lagi belajar. Jadi jangan kita stop gitu, udah fokus dulu belajar gitu ya. Nah, jadi di situ justru mereka lebih trust-nya lebih kebangun lagi. Mereka jadi lebih trust. Kenapa? Dan kita juga di sini kasih tahu ya, maksudnya ke guru-guru yang ngajar, kalau murid ada cerita apa ya sebaiknya kita jangan ceritain ke orang. Gitu. Tetap di-keep lah ya. Tetap di-keep aja, udah di-keep aja gitu. Dan kita nggak usah gembar-gembor gitu. Jadi udah dia udah percaya sama kita juga kan. Dia udah percaya sama kita, dan maksudnya nggak ada keuntungannya buat kita juga kita ceritain ke orang kan buat apa juga gitu. Jadi ya udah hanya sebatas itu aja.
cerita gitu ya. Bahkan kadang-kadang kita nggak perlu kasih solusi, kasih lagi pelajaran hidup, nggak perlu gitu. Kadang-kadang orang itu cuma pengen didengar doang. Aduh, tapi ini guru musik serasa psikolog ya. Nah, guru musik stres. Iya betul juga. Kayak psikolog. Iya, kayak psikolog jadinya. Ya, kadang Gitu. tuh orang pengen cerita aja, Iya, pengen betul. didengar aja, Betul, tapi betul. nggak pengen solusi. Ya udah Betul. biarin aja. Nah, karena memang kan mungkin kita di sini, ini fun fact juga ya, yang semua yang ada di Reksa Music School ini rata-rata ya, Ya. backgroundnya psikologi. Iya, ini psikologi. Ini psikologi. Ada backgroundnya. guru psikologi. Guru psikologi gitu. Dan Iya. saya pun ada background sebagai konselor gitu ya, Nah, itu belajar dia, psikologi juga. Gitu. Jadi ya memang itu kelebihan lah dari Ya. Reksa Music School juga gitu. Kita peduli sama kesehatan mental mereka. Karena mereka cerita juga nggak lebih dari 15 menit gitu. Iya. Hanya cuman pengen didengar keluh kesahnya mereka, dan kita juga nggak perlu kasih pelajaran hidup gitu yang Ya, gimana gitu, benar-benar. nggak perlu cuman dengar, cuman perlu ya oke, ya. Tapi kita juga harus empati juga ya gitu. Pasti. Dan ketika mereka gitu, oh pernah sampai ada yang sampai nangis gitu juga. Ya apa, kita cuman diam aja gitu. Nanti ketika dia udah lebih tenang, baru biasanya ya kalau misalnya saya tanya, kalau misalnya kamu mau pulang dulu, ya nggak apa-apa gitu. Nanti kita lanjut sesinya lain waktu gitu. Ya. Nggak apa-apa gitu. Ya jadi murid kita itu bisa jadi adalah seorang anak dari orang tua yang broken home. Ya. Murid kita itu bisa aja dia adalah seorang ibu yang lagi capek-capeknya kerja ngurus anak, ngurus suami. Bisa aja murid kita itu adalah seorang suami yang lagi mati-matian cari uang. Atau bisa aja murid kita itu lagi adalah seorang remaja atau mahasiswa yang lagi mencari jati diri. Gitu. Nah, kita harus paham. Jadi kita melihat seorang murid itu bukan ya udah lu tugasnya belajar. Ya memang seorang murid belajar gitu, tapi kan dia juga di luar sana juga dia punya peran juga gitu. Ya. Nah, itu yang kita harus paham gitu. Jadi jangan langsung vlog gitu kan. Jadinya mereka datang ke sini tuh jadi kayak beban. Aduh, mau ini jam berapa nih? Hari apa nih? Oh, les musik lagi ya. Aduh, ketemu lagi yang gurunya gitu. Jadi mereka udah capek di luaran sana, mereka pengen cari fun di sini. Gitu. Fun yang positif gitu. Dan itu harus kita hargai gitu kan. Banyak orang-orang yang kerja cari funnya di sini gitu. Jadi tujuan mereka bukan untuk jadi profesional musician, bukan. Ya, pengen ngelampiasin aja. Betul, pengen ngelampiasin aja gitu. Iya. Jangan kita tambah lagi pelajaran hidup buat mereka, wah pusing. Gitu. Benar. Apalagi dipaksa-paksa latihan gitu kan. Waduh. Ya. Makanya kita di sini kenapa ada trial, dan itu gratis ya teman-teman ya. Free trial. Itu juga kita menanyakan lagi tujuan dari teman-teman untuk mau belajar apa misalnya gitu ya. Dari murid-murid itu. Supaya jangan sampai salah gitu, karena kan kita belajar sesuatu itu harus ada tujuan. Kalau nggak ada tujuan 3 bulan udah bosan. Iya. Itu sayang banget sih. Itu makanya apakah mau jadi musisi profesional atau hanya sekedar hobi atau cuman sekedar ya main-main aja. Nah itu nanti pastinya beda, penanganannya beda gitu. Nah itu ya filosofinya dari RMS ini ya. Iya. Oh, gila. Tapi keren sih. Maksudnya gue juga kaget, ada yang segitunya gitu. Maksudnya jarang lah ketemu. Tapi ya semoga ini bisa jadi contoh buat sekolah-sekolah musik lain juga gitu loh. Maksudnya menerapkan cara ini, pendekatan ini. Ya kita sama-sama bangun lah, maksudnya musisi, guru musik itu ya mengajarkan hal yang menyenangkan, bukan yang membuat kita takut, stressful gitu ya. Karena guru musik galak gitu. Ya semoga ini jadi contoh lah ya buat sekolah-sekolah musik lain. Nah itu. Nah kita mau ngobrol nih, khususnya lu sebagai profesi musisi. Nah biasanya suka main gitu ya di konser, wedding, atau di bar atau di klub gitu, dan lain sebagainya gitu. Nah kira-kira di antara semua venue nih, paling enak di mana? Paling menghasilkan di mana? Waduh. Kita bongkar-bongkaran ya. Iya, ini kan yang denger musisi juga. Tahu ada yang mau beneran jadi musisi. Oh iya. Oke, kalau dari yang paling suka dulu ya. Yang paling suka sebenarnya itu di festivalan atau enggak mungkin di tempat-tempat ini kali ya, tempat-tempat
seperti bar, tapi yang social bar gitu kali ya, bukan klub malam gitu, bukan, yang social ber gitu. Itu mungkin jadi tempat favorit sih. Karena gini, kalau untuk yang festivalan itu kita dapat adrenalinnya itu loh. Oh iya, karena rame ya. Oh, ditonton sama 10.000 orang gitu kan. Wah, kayaknya tuh happy banget itu. Apalagi pas ada part drum solonya gitu kan. Karena drummer ya, kalau gitar solo gitu kan. Wah, bersinar gitu kan. Nah, itu fun banget sih itu sih gitu. Tapi satu sisi juga itu juga bisa jadi stressful juga, karena kan tanggung jawabnya beban gitu ya. Tapi ya overall mah fun sih, fun banget gitu. Kalau di social bar yang kayak gitu, tempatnya yang lebih private gitu ya, itu juga seru. Kenapa? Karena kita interaksi sama orang, sama audiensnya enak. Dan lebih suasananya lebih hangat lah gitu. Walaupun nggak banyak penonton, tapi seru aja gitu main buat sedikit orang gitu ya. Itu tempat favorit sih. Intimate gitu ya. Intimate ya, betul. Nah, yang kedua, yang paling menghasilkan. Yang paling menghasilkan. Jujur ya. Kebanyakan weddingan sih. Sebenarnya lebih kurang sama kayak fotografi lah ya. Fotografer freelance juga weddingan sih. Weddingan. Mantan fotografer kan. Mantan fotografer. Iya, paling ini sih kalau dari segi cuannya lah ya. Cuannya itu lebih banyak justru di weddingan, event-event gitu juga sih. Tapi ya wedding sih kebanyakan. Walaupun gue sendiri secara personal weddingan itu jadinya ya memang kerja aja gitu. Karena ya jujur agak bosen juga sih mainin lagu-lagu wedding tuh. Lagu wedding itu lagi gitu. Malah seneng kalau dapat pengantinnya gitu ya, calon pengantinnya yang senang musik, yang dia punya standar musiknya oke nih, yang seleranya agak beda gitu kan. Dan nggak apa-apa kalau buat gua harus ngulik lagi gitu, tapi seru gitu ya lagu-lagunya, nggak masalah gitu. Malah itu lebih happy gitu, bikin lebih happy gitu. Karena balik lagi pekerjaan sebagai musisi ini kan kayak hobi yang dijadiin pekerjaan gitu ya. Jadi ada titik jenuhnya juga gitu kalau mainin lagu yang sama terus itu. Apalagi kalau ngiringin artis ya, ini buat pemain session nih. Pemain session itu kan mainin satu aransemen kan bisa berapa kali itu, bisa ratusan kali. Pemain session setahun aja bisa berapa ratus kali manggung gitu kan misalnya gitu. Nah, itu juga sama tuh, itu lagunya sama, lagunya itu terus pasti ada titik jenuh lah gitu kalau yang pemain ngiringin artis gitu. Gitu. Nah, tadi kakak sempat ada bilang hobi yang dijadiin pekerjaan. Nah, memang gue sempat ada ngobrol sama beberapa teman-teman gue gitu ya. Ya, khususnya kayak teman-teman fotografer lah. Nah, salah satunya ini Bang Lutfi, Bang Pil nih, fotografer nih. Nah, siapa tahu nonton. Nah, dia pernah bilang hobi yang dijadiin pekerjaan awalnya seru, tapi lama-lama jenuh dan malah capek. Pengennya nyari hobi lain lagi. Malah kangen ketika pekerjaan yang udah jadi pekerjaan itu dijadiin hobi kembali. Nah, gimana kalau dari kakak sendiri, apalagi musik gitu? Nggak tahu ya, mungkin kalau siapa Bang Upil ya. Bang Upil mungkin punya pandangan seperti itu. Kalau gua sih justru ada titik jenuh, ada, tapi nggak sampai kayak kepengen ninggalin ini semua dan jadiin hobi lagi. Karena yang gue jalan ini ya gue ngejalanin sebagai hobi soalnya. Jadi kalau pekerjaan ya kerja, tapi karena gue hobi, makanya kenapa gue tetap terus latihan, kenapa tetap kayak bikin cover gitu kan, karena hobi, karena seneng gitu. Dan juga tetap ikut masuk ke komunitas, terus main juga sama mereka gitu, karena hobi itu. Balik lagi, kalau dibilang jenuh, ada titik jenuhnya ada, tapi kepikiran sampai tinggalin ini aja sebagai pekerjaan dan dijadiin hobi lagi sih enggak kalau gua. Enggak. Gitu, karena hobi, nah memang harus cari hobi lain lagi. Itu benar. Itu gue setuju sih, harus cari hobi lain lagi. Kenapa? Karena kadang-kadang ya ketika ada di titik jenuh itu, kita ada hobi lain. Nah, untungnya gue sih ada hobi lain, untungnya ada, karena senang foto-foto juga. Nah, foto-foto itu juga terkoneksi dengan traveling gitu. Ya traveling saya foto-foto. Nah, gitu. Nggak harus ke tempat jauh. Kadang-kadang cuma sekitaran Bandung juga. Udah seneng gitu bawa kamera foto-foto, jepret-jepret. Itu udah hobi. Itu salah satu hobi. Bisa sih. Gitu. Bisa.
itu kalau soal hobi yang dijadiin pekerjaannya. Ya mungkin ini bisa jadi insight buat teman-teman yang memang akhirnya menjalankan hobi sebagai pekerjaan gitu. Ya jangan lupa untuk ya cari waktu istirahat juga ya. Sama coba cari atau eksplorasi hobi-hobi lain gitu. Betul. Nah, kemudian nih sebagai musisi ini sendiri, yang tadi kita akan sempat bahas soal soft skill. Nah, yang tadi kakak kan sempat bahas musisi bukan hanya skill teknisnya, tapi entrepreneurship-nya atau yang lainnya gimana kita memasarkan diri kita sebagai musisi dan soal soft skill-nya, attitude kita dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan pengalaman lu aja nih dan yang lu lihat dari berbagai musisi yang ada, apa nih kayak kelemahannya atau apa yang bisa lu sarankan yang bisa ditingkatkan gitu. Nah, jadi kalau dilihat dari kelemahan ya, ini bukan kelemahan musisi-musisi lain, tapi termasuk kelemahan dari gue sendiri juga. Itu dari sisi marketing. Gimana kita bisa menjual diri kita ke marketplace lah, gitu ya. Di sini dunia entertainment lah jatuhnya kan. Nah, jadi ya untungnya sekarang ini kan kita Instagram, TikTok ya udah ada ya. Bisa pergunakan lah itu gitu. Upload konten gitu yang kayak gitu. Itu juga bisa jadi, karena jujur gue juga banyak dapet job dari konten. Gara-gara konten? Iya, gara-gara konten gitu. Jadi dipanggil lah sama salah satu manajemen, ada sempat juga sama salah satu stasiun televisi yang kayak gitu. Itu semua dari konten dapetnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita minim pengetahuan tentang marketing, kita bisa coba dulu dari sosial media. Mulai kita upload sesederhana kita upload cover gitu ya. Sesederhana itu supaya, karena gini, kita sekarang mau manggung di mana kalau nggak ada yang manggil, bener nggak? Benar. Ya panggung kita sosial media lah, yang jadi panggung kita gitu. Itu orang lihat di situ, orang nonton di situ orang mulai kenal gitu. Dari situlah mungkin ya bisa dapat job gitu dari situ. Ya tapi juga selain dari situ, perbanyak network juga sih gitu. Makanya kenapa nggak tahu ya kalau di kota-kota lain, kalau di Bandung memang komunitas musik cukup banyak. Nah, gabunglah ke komunitas-komunitas itu, berbanyak teman-teman gitu. Nah, karena gini, ini juga salah satu fun fact ya. Kalau misalnya kita pengen nih, siapa misalnya ada artis penyanyi yang kita seneng misalnya. Misalnya siapa ya? Contohnya misalnya Isyana misalnya ya. Isyana kan musiknya juga oke ya, para musisinya ya. Kita main-main sama Isyana nih. Tapi kalau kita nggak kenal sama lingkungan para pemain musiknya, nggak akan bisa kita ngejob sama Isyana. Nggak mungkin tim manajemen Isyana tiba-tiba nelpon kita gitu kan. Bisa nggak main gitu, nggak mungkin. Itu semua dari teman-teman gitu. Contohnya misalnya kayak drummernya Isyana sekarang Yandi ya. Yandi kalau lagi nggak bisa, dia pasti nelpon temennya. Misalnya telepon temennya bisa Iqbal atau misalnya Ray Prasetya. Pasti di call-nya temen ya gitu, nggak mungkin yang dia nggak kenal gitu, pasti kenalannya. Nah itu makanya kenapa penting kita berkoneksi, bernetworking gitu. Nah di situ kita bisa dapet job. Nah itu menurut gua sih kalau yang musisi-musisi sekarang itu mungkin kurang di situ kali ya, gimana mempromosikan diri dan juga kita jangan juga terjebak sama apa ya. Nggak tahu kalau yang musisi lain ya, tapi kalau di drummer nih ya, drummer itu terlalu terjebak sama chop-chopan itu. Yang penting bisa chop gitu ya, bisa gitu kan. Teman-teman yang nggak tahu chop apa itu, saya bukan drummer. Chop itu kayak apa ya, lagu-lagu sekarang tuh biasanya kalau terkenal dulu kan dari lagu-lagu gospel gitu kan, yang lagu-lagu R&B, hip hop yang memang awalnya kan dari gereja ya, drummer-drummer gereja di Amerika yang orang-orang apa kulit hitam, mereka African American lah ya. Mereka bawa skill-skill itu disebutnya chop gitu, skill permainannya gitu, disebutnya chop gitu. Nah itu kan mulai populer dan diadopsi banyak drummer gitu ya, bahkan musisi-musisi gitu kayak Justin Bieber yang itu mulai pakai gitu kan, konsep kayak gitu. Nah itu bisa terjebak di situ tuh, jadi kurang bisa mengasah skill lagi, jadi yang penting bisa ngecop udah jago gitu. Nah berarti bisa dibilang kalau ekuivalennya sama gitar, yang penting bisa main solonya itu. Nah, yang emang udah dari lagunya itu, that's it. Iya. Oke, kebayang ya. Ya, kebayang. Nah, jadi jangan. Nah, sekarang tuh banyak musisi, terutama anak-anak muda yang baru-baru ya, kejebak di situ. Akhirnya skillnya nggak berkembang. Jadi yang penting gue bisa ngecop nih, kelihatan jago, udah gitu. Iya. Oke lah, gue coba
gimana ya bilangnya? Gue coba bikin bahasanya untuk gitaris contohnya di sini. Kalau chop itu solo dari lagu, kita hanya bisa main-main solo doang. Ya. Tapi yang sebenarnya lebih baik adalah kita belajar skillnya, tekniknya. Betul. Gitu. Betul, skill itu perbanyak skillnya, terus lancarin skill. Jadi kan gini, musik itu kan sebenarnya kayak bahasa. Yeah. Kalau misalnya kita cuman belajar kalimat, kita cuma bisa ngomong kalimat itu. Tapi kalau kita belajar dari kata per kata, makna kata per katanya, baru kita belajar gimana cara nyusun kata-kata itu jadi satu kalimat yang bagus, kalimat yang indah. Itu akan lebih baik daripada kita langsung belajar kalimatnya. Oh iya ya. Ya kan? Make sense. Nah, itu. Ya. Musik itu sama kayak bahasa sebenarnya. Oke. Justru yang harus dipelajari adalah satu persatu dan tekniknya dan skillnya atau apa. Perkuat di situ. Untuk ngulik satu solo gitar atau solo bass atau piano atau drum itu boleh sesekali, tapi jangan terjebak di situ. Gitu. Karena nanti akhirnya kita perbenaran kalimatnya itu lagi. Iya. Gitu. Jadi nggak luas gitu, nggak luas. Gitu. Kalau kita belajar dari akarnya, nah itu bakal lebih luas lagi. Gitu. Oke. Nah, karena mungkin orang-orang sekarang kan banyak pengen yang bisa cepat gitu, instan. Bisa main gitu. Iya. Jadi ya sebenarnya kalau memang kalian bisa dari situ ya nonton YouTube gitu ya, jago ya nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya ternyata wah susah juga nih nggak bisa berkembang, start ya dari situlah makanya kenapa perlu pembimbing gitu. Makanya perlu ada yang bisa mentorin gitu. Entah itu di sekolah musik atau misalnya les private. Terserah, yang penting ada yang ngebimbing gitu. Iya. Kadang butuh sih. Memang otodidak bisa lah, tapi sejauh mana lah gitu. Nah, kalau itu 1 dari 100 lah itu, 1 dari 1000 gitu yang bisa gitu. Iya. Oke. Nah, itu kan soal pemasaran diri, kemudian belajar lebih banyak soal teknik bermainnya dibanding hanya main lagu, lagu itu. Betul. Nah, kemudian apalagi kalau soal soft skill gitu. Soalnya nggak tahu ya, ini asumsi gue juga. Khususnya seniman lah, gitu ya. Khususnya seniman. Ini berlaku juga kayak ada sebagian fotografer atau seniman lainnya gitu. Ada aja yang suka bilang seniman itu kok selengean, suka-sukanya gitu. Kadang suka gak tepat waktu gitu, muter kerjanya. Drummer nih suka telat nih drummer. Dokumen gue. Tapi gue sempat dengar ada beberapa orang bilang gitu, dan dari pengalaman pribadi gue, ya gue lihat kenapa orang seniman ini terlalu unik. Iya. Gitu. Itu udah jadi rahasia umum lah. Iya, yang bikin orang yang non seniman ini kayak kesel. Kayak apaan ini? Gitu, musisi kok gitu sih gitu, suka-sukanya gitu. Gimana nih kalau komen kakak soal itu? Kalau dari sisi musisi ya, dari sisi seniman lah ya, dari sisi seniman. Karena seniman itu kenapa perlu agak unik gitu ya, jadi kayak selengean, kelihatannya tuh kayak selengean gitu ya, terus kayak ya contohnya aja kita lihat misalnya kayak Jacob Collier. Cara dia berpakaian kan kayaknya tuh kayak selengean itu tadi kan ya, kayak orang mau tidur sih. Suka-suka dia lah gitu kan, mau pakai piyama pas lagi manggung juga bodo amat, rambut lagi gimana juga bodo amat gitu kan. Iya sih. Nah, tapi dari sudut pandang seniman, kita tuh harus ada kayak gitunya untuk dalam rangka menciptakan satu seni. Yang misalnya yang bisa diapresiasi orang lah ya. Karena kan mau musik, mau itu lukisan atau apapun itu, patung lah atau batu apa, perlu ada ide gila gitu untuk bisa jadi satu mahakarya kan, untuk jadi satu seni gitu. Nah, jadi untuk dapetin ide gila itu kadang-kadang memang suka bikin kita gila gitu. Jadi beneran gila nih. Iya, bisa beneran gila gitu, kalau keterusan bahaya gitu, bisa beneran gila nanti jadinya. Padahal sebelumnya baru kita bahas soal mental health. Nah itu tiba-tiba udah jadi gila gitu. Itu tapi dari sisi seniman lah, itu dari sisi terutama mungkin kalau kita lihat banyak ya, bukan cuma musisi lah, tapi kayak pelukis. Ya kan, pelukis abstrak yang kayak gitu kan, itu kan mereka perlu ide-ide yang di luar nalar gitu kan. nggak bisa apa ya, dipikir dalam kotak tuh nggak bisa, pasti harus di luar kotak gitu pikirannya tuh. Nah, justru yang berpikir di luar kotak itu yang kadang-kadang apa ya, mungkin bukan jadi nggak memperhatikan diri sendiri, tapi lebih
dia saat itu tidak memprioritaskan dirinya sendiri gitu, tapi lebih ke idenya gitu. Akhirnya mungkin jadi kelihatannya seperti urakan atau misalnya ya, tapi bisa juga itu jadi signature-nya dia gitu kan. Misalnya contoh kayak rambut gak keurus gitu kan, jadi kemana-mana misalnya bagian dari personal branding lah. Nah, bagian dari personal gondrong atau gimana gitu ya. Nggak salah juga sih sebenarnya gitu. Nah, tapi balik lagi mungkin kan orang yang non seniman gitu ngelihatnya kok kayak urakan gitu. Soal masalah waktu. Soal masalah waktu juga sebenarnya kalau gua rasa sih kayaknya bukan cuman di seniman doang ya, kayaknya di itu mah balik lagi mungkin kepribadian orang mungkin ya, tipe-tipe orang itu. Bahkan di dunia profesional pun yang misalnya orang-orang kantoran, di marketplace gitu ya, ada aja gitu ya kayak gitu ya. Nggak semua musisi suka telat gitu ya, tapi memang ya mungkin kebanyakan kali ya bisa dibilang ya, nggak semua tapi mungkin banyak yang kayak gitu gitu. Misalnya main udah standby jam 7 gitu ya, baru datang jam 8 gitu kan, atau misalnya main jam 8 harus di atas panggung jam 8 baru muncul jam 8 kurang 15 gitu kan, ada aja yang kayak gitu. Agak serem ya. Nah yang kayak gitu. Nah cuman memang ini memang agak gimana ya, jadi bukannya mensupport orang-orang yang telat atau misalnya yang gimana, tapi maksudnya gini, kalau musisi kadang-kadang kalau dia udah ngerasa jago, udah skillnya udah di atas, seolah-olah dia diperluin, nah itu banyak yang kayak gitu. Jadi banyak yang aneh-aneh lah, banyak yang aneh-aneh. Kalau udah jago ya, udah ngerasa jago, karena dia ngerasa udah diperluin gitu. Lo nggak ada gua, acara ini nggak jalan, misalnya gitu. Gitu. Nah itu banyak yang kayak gitu. Jadi ya IO tuh stres juga jadinya gitu. Kru semua jadi stres pasti stres gitu. Tapi satu sisi mereka juga membutuhkan dia gitu. Akhirnya banyak yang jadinya abuse of kekuasaan. Abuse of power. Nah, abuse of power gitu. Jadi itu yang bikin jadi ya orang mikirnya jadi musisi itu suka telat gitu. Akhirnya di situ. Jadinya pandangan jelek. Jadi jelek, gitu. Memang betul jadi jelek di situ. Apa ya istilahnya gini, kalau memang lu jago ya jangan sampai abuse of power itu tadi ya. Kalau memang lu jago ya harus profesional juga di bidang yang lain, misalnya ya soft skill itu kan tepat waktu itu kan soft skill juga ya. Disiplin. Nah, disiplin. Nah itu juga harus. Nah tapi juga kalau misalnya lu nggak jago jangan coba-coba kayak gitu ngerti nggak? Jadi gimana ya, lu jago aneh-aneh masih boleh, balik lagi bukan mensupport ya, tapi kalau lu jago aneh-aneh dikit masih boleh lah, orang masih terima. Tapi kalau istilahnya skillnya pas-pasan ya average gitu ya, lu jangan aneh-aneh ya. Lu aneh-aneh ya pasti ditendang gitu istilahnya gitu. Gitu. Jadi kalau soal itu sih apa ya, gimana ya, ya balik lagi ke kepribadian masing-masing sih, nggak bisa kita pukul rata juga semua musisi suka telat gitu ya. Kalau gue sendiri nih, memang kalau misalnya pas main kayak kemarin ini pas lagi ada event di salah satu perusahaan, itu gue sebisa mungkin 2 jam sebelum itu udah sampai, sebisa mungkin gitu. Walaupun waktu itu kan kondisinya tuh ini tanggal berapa ini? Tanggal 6 tanggal 4 ya. Tanggal 4 kemarin itu yang pas Persib main tuh kan lagi macet-macetnya itu kan. Nah itu ya mau nggak mau berangkat lebih awal. Gitu ya, memang benar yang biasanya perjalanan cuma setengah jam jadi 1 jam lebih gitu karena macetnya. Itu harus antisipasi yang kayak gitu. Gitu. Jadi ya kita sebagai pemain musik kita kan kerja ya. Kita kerja juga gitu. Kita kerja harus bisa tepat waktu juga gitu, karena yang dirugikan nanti bukan cuman band kita doang, tapi yang punya acara, seluruh kru event semua kena gitu. Kasian sih. Jadi jangan egois lah gitu. Kasarnya jangan egois lah. Nah kita telat itu kan merugikan semua event gitu. Benar. Apalagi yang punya eventnya, wah gitu. Bayangin weddingan harusnya udah mulai kan, telat datang, wah ngerusak acara orang emang. Iyalah. Kalau kita punya weddingan kita digituin sama musisinya, emang mau? Ya enggak lah. Gitu kan, acara udah harusnya prosesi, drummernya nggak datang. Mau gimana coba? Ya paling krunya main di GarageBand gini. Main di iPad. Ya, untuk dulu. Ya itulah maksudnya yang kayak gitu sih, yang kayak gitu. Jadi ya usahakan selalu before time. Kalau misalnya kalau kita on time, kita udah too late.
sebenarnya kalau kita on time. Jadi on time itu ya before time sebenarnya. Iya. Apalagi kalau untuk urusan event. Iyalah. Ya acara mulai jam 8 nggak mungkin kita datang jam 8 kan. Ya, Wah, bahaya. Soundcheck, Soundcheck penyesuaian. Ya, apalagi drummer perlu ini setting gitu. itu. Nah, itu makanya. Yang enak vokalis sih. Ya, tinggal vokalis. duduk Santai jalan gitu. sana jalan sini. Tapi begitu udah di panggung, tanggung jawabnya paling besar. Iya sih. Itu. Gak salah sih. Nah, itu ya. Memang agak disayangkan sih kadang kayak dengar cerita orang bilang musisi yang hebat ini suka-sukanya. Cuman ya, harapannya sih di antara kita, orang-orang sekitar kita, musisi sekitar kita jangan kayak gitu. Ya, janganlah. Janganlah ya. Ya, kalau masih ada karena urgent gitu ya, force majeure gitu nggak apa-apa. Tapi itu pun harus dikomunikasikan dengan baik gitu, yang kayak gitu. Gitu. Karena saya pun pernah tiba-tiba waktu itu peralatan simbal kalau nggak salah, simbal ketinggalan pernah. Nah, itu langsung dikomunikasiin gitu. Langsung dikomunikasiin gimana caranya dapat. Baru jadi teman-teman juga jadi ikut bantu gitu kan. Jadi sempat agak terlambat datang tapi masih aman gitu. Itu makanya kenapa harus before time tuh itu. Kalaupun kita ada telat sedikit masih ada ampun gitu. Kalau terlalu on time udah telat dikit udah selesai. Itu udah pasti telat kalau udah pasti telat ya. Ya itu gitu sih harapannya bisa lebih on time lah ya. Iya. Gitu. Nah, itu kan soal musisi ya. Dan apa nih advice terbaik buat aspiring musician? Mungkin buat musisi yang baru mau mulai jadi musisi gitu, yang baru mau terjun gitu. Apa nih nasihat terbaik dari drummer nih yang udah berpengalaman banget lah? Ya, kalau buat teman-teman yang istilahnya mau memulai karir dalam musik, ya yang pertama kita harus tahu dulu kita mau bener-bener mau, karena ini bukan industri yang mudah ya. Ini industri yang cukup berat gitu, dan bisa dibilang dipandang sebelah mata juga gitu sama orang-orang gitu. Nah, jadi teman-teman harus benar-benar pikirin itu yang pertama yang teman-teman harus pikirin. Dan tantangannya pun kadang-kadang sama orang-orang terdekat. Misalnya orang tua. Iya, orang tua. Itu yang paling sering terjadi. Iya. Gitu. Mau jadi musisi, mau jadi apa kamu? Iya, itu agak serem. Tapi itu benar, kebanyakan orang tua begitu sih. Iya, gitu. Jadi itu yang pertama yang harus tanyakan ke diri sendiri, apa udah siap belum? Mentalnya udah siap belum untuk ngadepin semua itu? Nah, kalau itu udah siap, udah oke. Nah, siap nggak untuk latihannya? Siap nggak untuk berprosesnya di situ? Jadi yang kedua proses latihan semua segala macam. Kalau kita mau jadi penulis lagu, kita harus banyak trial and error gitu kan. Benar. Dan maksudnya harus siap juga dihujat lagunya gitu. Harus siap dihujat lagunya gitu kan. Ya, kalau lu udah improve, tandanya adalah lu ketika denger lagu pertama lu. Nah, itu makanya. Jadi ya itu. Jadi karena sebagai produser juga gue ngedengar lagi gitu lagu-lagu yang sempat gue mixing apa gitu ya. Waduh. Paling pertama yang Nah, itu makanya jadi kayak wah, kayaknya I wish I could do better gitu kayak gitu. Jadi apa ya? Nah itu sih prosesnya, harus siap sama prosesnya. Tapi juga kalau kalian udah lolos pertanyaan pertama itu, ya pasti ngejalanin proses yang kedua harus dengan fun, harus dengan happy, hati yang senang itu, ngelewatin tantangannya apa semua segala macam itu jadi karena itu sebagai apa ya, perjalanan hidup lah, perjalanan hidup. Baru yang ketiga, nah ketika kalian udah jadi musisi profesional itu, kalian udah mulai dipanggil kemana-mana, tetap harus jaga attitude, karakter. Dan tadi jangan istilahnya manggung jam 9 datang 9.15. Nah yang gitu loh. Jangan telat lagi. Jangan karena ngerasa gue udah banyak dipanggil si gitu. Paling jago. Nah itu. Jadi suka-sukanya. Itu. Jadi tetap harus jaga attitude, karena memang kalau musisi ini kadang-kadang suka sombong ya. Kadang-kadang suka sombong, itu yang apalagi kalau di panggung gitu ya, wah ngerasa paling hebat gitu. Nah, itu tetap harus dijaga gitu. Karena balik lagi kan istilahnya ya memang kita berusaha sekeras mungkin untuk bisa ada di titik tertentu, tapi juga jangan lupa ya semua itu karena ada Tuhan juga gitu yang ambil yang turun tangan untuk membuka jalan lah gitu. Jadi kita tetap nggak boleh sombong lah gitu. Gitu. Itu sih. Itulah nasihat-nasihat buat musisi lah ya. Yang baru mau mulai.
begitu. Nah, jadi gue juga pengen ngobrol nih lebih lanjut soal lagu-lagu yang akhirnya kita produce ya. Oke, Tapi mungkin kita bahasnya singkat aja. Tapi boleh. bakal ada episode lain kalau memang ada demand-nya. Ya. Kita bahas satu persatu lagu, tapi itu mungkin untuk lain kali. Ya ketika udah gede banget lah ya. Iya. Bisa. Bisa lah. Nah, tapi overall untuk albumnya gimana ya? Rasanya. Yang album pertama itu ya, yang Walk Us Somewhere itu ya. Walk Us Somewhere itu. Nah, kalau dari perasaan sih campur aduk ya, kayak seneng ya karena akhirnya bisa juga gitu bikin satu album jadi gitu ya, ngelewatin ada prosesnya setahun ada kali ya. Iya, setahun ya? lebih loh. Setahun lebih ada prosesnya itu, jadi memang proses yang nggak mudah ya. Jadi perasaan sih senang, tapi juga ada perasaan kayak ya itu tadi, wah I wish I could do better gitu, kayak ini harusnya bisa diginiin, ini harusnya bisa diginiin nih, tapi ya udah jadi ya udah gimana ya. Gitu. Kecuali ada versi remaster. Nah, mungkin itu lain cerita gitu. Tapi ya itu jadi campur aduk lah perasaannya. Tapi ya senang gitu. Dan malah jadi ketagihan gitu, jadi pengen ayo apa lagi nih, ada lagi nggak nih, garap lagi. Bikin terus ya. Iya, garap lagi nih, apa lagi nih, album kedua mungkin. Nah, ya, album kedua bisa dikejar. Gitu. Iya. Itu sih. Tapi ya memang seru sih sebenarnya. Tapi ya memang agak deg-degan ya tadinya. Iya. Oh, ini pertama banget loh. Pertama banget, betul. Pertama banget, gak ada pengalaman. Nah, ini lu sebagai artisnya gimana nih? Wah, akhirnya gue mengungkapkan semua lagu-lagu gue yang tadinya gak pernah ada yang denger, gak ada yang tahu bahkan. Betul. Ya paling siapa yang denger? Mentor gue dulu, si Dalton. Si Dalton ini yang ngajar gue. Iya. Gitu. Jadi ya buat teman-teman yang nggak tahu, dulunya gue sering ngebantu temen gue ini, mentor gue ini Dalton. Ada YouTube channelnya satu lagi, DT Projects. Itu arsip dulu lah ceritanya. Nah, belajar bikin lagu dari dia. Bahkan lagu-lagu gue yang kacau banget, ya itu mulainya dari sana, dari nol semua. Tapi akhirnya gue ungkapin semua lagu-lagunya di album ini. Gitu. Memang campur aduk sih. Tapi sampai satu titik juga, ya gue malah makin kesini ngerasa itu lagu bukan soal gue doang. Malah ini lagu milik semua orang bersama yang mendengar. Karena cerita-cerita di lagu itu kan bisa aja ada yang relate gitu. Malah kayak seakan-akan itu lagunya orang lain gitu. Nah itu yang gue juga harus siap terima gitu. Kalau lagu ini akhirnya bukan milik gue doang gitu. Karena ya sebagian dari cerita di albumnya itu kan personal. Kalau nggak personal ya memang ambil dari cerita temen ya. Cuman kan mayoritas personal gitu. Tapi akhirnya begitulah. Nah, dan memang akhirnya diterapin juga sih apa yang gue udah tahu soal production. Ya tipis-tipis lah gitu, bisa akhirnya dituangkan bikin lagu. Dan memang bikin lagu ini impian dari kecil sebenarnya. Kayak dari kecil belajar gitar, mikir oh keren ya kayaknya kalau gue punya lagu gitu. Main gitar sambil nyanyi gitu ya. Keren gitu, main gitar sambil nyanyi, lihat artis-artis kayak keren banget gitu, bisa manggung. Tapi akhirnya tercapai. Ini bucket list lah. Maksudnya udah milestone pertama bikin album, dan akhirnya kemarin showcase. Nah, showcase yang pertama walaupun ya memang banyak yang banyak kekurangan, tapi secara keseluruhan sih oke banget lah, sih. Itu untuk pertama. Di situ kita belajar kan. Kita kayaknya tipe-tipe orang yang belajar dari praktek deh kayaknya. Learning by doing. Learning by doing. Dan hasil pertama itu biasanya kacau sih. Memang kacau. Cuman ya gak apa-apa, yang penting orang-orang happy. Iya, nggak sekacau itu. Nggak kacau sih itu. Ya udah keren lah. Segitu kalau istilah bokap gua di kampung udah keren. Banyak yang harus dievaluasi. Betul. Memang learning by doing sih, itu memang prinsip dari kita di sini. Kalau cara kerjanya musik juga yang kita produce, ya kita juga sambil dengar masukan dari orang-orang. Betul. Banyak yang ngasih masukan, pasti kita tampung gitu. Gimana bikin lagu yang lebih oke gitu. Betul. Justru kita berharap ada masukan justru. Iya. Ada masukan dari orang supaya kita bisa jadi lebih baik lagi gitu. Itu sih. Nah, memang kedepannya juga bisa aja kita nyari artis-artis baru ya. Oh, bisa banget. Bisa banget. Nah, jadi sebenarnya buat teman-teman yang dengerin, kali-kali aja nih. Ya bisa ditampilkan lah hasil kerjanya, hasil karyanya. Nah, siapa tahu kedepannya bisa kerja sama bareng gitu. Betul. Jadi kita bukan hanya kerja sama lewat orang kenalan kita doang. Betul. Ya teman-teman kenalan kita, mah kita udah pasti kasih lah opportunity ini. Tapi kan tidak tertutup kemungkinan buat teman-teman yang lain gitu.
yang entah di mana gitu, yang punya skill yang oke, tapi nggak tahu mau showcase di mana. Ya kali-kali aja bisa lewat kita juga nantinya. Bisa kirim demo aja. Ya, kirim demonya aja. Kalau biasa orang bilang kirim demo. Kirim demo ke email. Ya, bener. Soalnya kan kebanyakan aspiring musicians ya, yang memang lagi mau naik, gitu, mau jadi artis gitu. Bingung mau mulai dari mana. Itu biasanya dengan sesimpel mereka bikin lagu, bikin demo, kirim ke kita sebagai contoh gitu ya. Intinya gini, lagu kalian itu nggak akan jadi berdampak buat industri musik di Indonesia yang sesuai dengan keinginan kalian kalau lagu kalian masih ada di hard drive kalian. Masih ada di hard drive. Harus ada di HP kalian atau di HP kalian, di voice note kalian, itu nggak akan jadi dampak buat orang-orang. Kalian nggak akan bisa mendengarkan itu ke orang-orang kalau masih ada di voice note atau di hard drive kalian gitu. Jadi ya kalau memang kalian pede dengan hasil karyanya gitu ya, maksudnya gini, nggak harus jadi sempurna dulu sih. Iya. Gitu, karena demo itu nggak harus jadi yang gimana bagus dulu, nggak harus gitu. Yang penting ada demonya, bisa nanti dikirimin gitu. Nanti kita bisa garap bareng-bareng. Ya, siapa tahu bisa jadi proyek barengan. Nah, itu. Nah, kita juga ya untuk sembari saat ini ya nyari investor juga kali ya. Ya, jadi harus rajin ngonten nih, biar siapa tahu ada calon-calon investor yang nonton. Iya, siapa tahu ya. Ya, siapa tahu ada yang mau invest gitu. Tapi ya kita harus ngebuktiin lewat hasil karya, biar investor juga pede. Betul. Ya, begitulah ya. Jadi itu untuk musisi juga harus mikir soal sisi bisnisnya. Nah, itu. Gitu. Ya, lebih kurang seperti ini. Ya, mungkin gitu dulu untuk obrolan kita di episode kali ini. Sebenarnya memang agak panjang ya. Agak panjang ini. Panjang banget loh. Harus gue akui termasuk panjang daripada biasanya. Tapi ya gak apa-apa. Memang banyak yang perlu diobrolin. Dan kita bisa lanjut-lanjut lagi di episode yang selanjutnya. Memang kita bakal improve lagi ya ke depannya, kira-kira setupnya gimana dan gimana menurut teman-teman untuk kualitas audionya, lightingnya atau lain sebagainya untuk kualitas episode ini. Bisa dikasih tahu di kolom komentar kalau memang ada masukan atau hal yang bisa diimprove gitu. Yes. Nah, jadi inilah obrolan bersama musisi lah ya di sini. Obrolan musisi. Obrolan dengan musisi gitu di sini. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang bukan musisi juga ya harusnya paham lah ya lebih kurangnya gitu. Siapa tahu buat teman-teman yang dengar episode ini jadi tertarik belajar musik tidak bisa. Ada salahnya untuk coba hubungi Reksa Music School. Nih karyawannya. Buktinya jadi karyawan di sini. Soalnya orang kira mengada-ngada. Nah, ini buktinya, gue punya name tag nih. Gitu. Nah, itu dulu untuk episode kali ini. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dengerin episode kali ini dari awal sampai habis. Mungkin teman-teman bisa aja tahu tentang episode ini dari potongan-potongan video yang ada. Ya, itu memang bagian dari episode ini. Nah, itu memang dari episode ini. Nah, untuk video-video selanjutnya akan diposting lagi di YouTube. Jadi jangan lupa untuk subscribe atau follow. Dan see you di episode-episode selanjutnya. This is me, Brian Jonathan, and Reksa Buyung. Bye. Bye-bye.